94,7 Erlisa FM. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Masih di 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Dan sahabat Erlisa yang berbahagia, halo, bertemu bersama Mikdad Sya'roni ya sahabat Erlisa di Pesona Erlisa, pecinta sholawat Nabi atau sholawatan di Radio Erlisa. Dan sahabat Erlisa, pada sore hari ini edisi Sabtu Pon 15 Agustus atau tanggal 25 Dzulhijjah 1441 Hijriah, seperti biasa Mikdad Sya'roni menemani sahabat Erlisa untuk kita sholawatan bareng ya sahabat Erlisa. Seperti biasa nanti kita akan bersolawat dan tadi kita sudah sholawatan di awal tadi. Dan sahabat Erlisa, seperti biasa Mikdad Sya'roni ini tidak sendirian, ditemani sama para narasumber yang luar biasa. Kalau biasanya laki-laki, ini semuanya perempuan. Wah, luar biasa sekali. Dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fitratul Khalifah. Waalaikumsalam Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini salah satu vokalis hadroh dan mahasiswi IPB Bogor, Jawa Barat. Masih kuliah ya ini ya? Masih ya, iya, walaupun kuliah daring ya. Udah lama pulang ke Jepara ini? Alhamdulillah lumayan, sekitar 5 bulan. 5 bulan ya. Oke. Yang kedua, ini ada artis kita juga ini. Artis semuanya ini. Bulan Pertiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Gimana kabarnya Bulan? Alhamdulillah baik. Baik ya. Lama nggak ketemu ya. Memang nggak pernah ketemu. Berapa lama ya? Berapa lama? Lama banget deh. Oke, kita nanti akan ngobrol-ngobrol sahabat Erlisa dengan dua narasumber yang sudah hadir menemani Mikdad Sya'roni di studio Erlisa. Dan tema pada sore hari ini nanti adalah alunan nada vokalis sholawat. Alunan nada vokalis sholawat, luar biasa. Oke, mungkin sebelum kita ke tema, kita ngobrol-ngobrol dulu nih dengan narasumbernya. Dengan siapa ya? Saya panggilnya Kak Ufit aja ya. Iya. Nama bekannya ini. Dan Kak Ufit masih semester berapa ini di IPB? Masuk semester 5. Masuk semester 5 ya. Dan sebentar lagi mau lulus ya. Amin. Ya. Semoga lulusnya nanti enggak corona ya. Iya, jalur corona. Jalur corona. Oke, ini vokalis hadrah ya. Iya. Pernah pengalaman hadrah dulu ya. Sekarang vokalis ini sosial media. Oh gitu. Ya. Berarti manggungnya di sosmed ya. Iya. Oke, kalau Bulan sendiri ini semester berapa Bulan? Masuk semester 5. Sama ya ini ya. Oh gitu ya. Apa jangan-jangan seangkatan ya? Ya emang seangkatan. Oh, seangkatan ya. Seumuran gak ini? Seumuran enggak? Iya kayaknya. Oh iya. Tapi aku kecil. Iya. Kamu itu kayak masih SMP terus kok, Bu? Enggak apa-apa. Oke, Bulan di Unisnu ya? Iya. Di fakultas apa? Fakultas Tarbiyah. Jurusannya? PAI. PAI ya. Jadi vokalis dan juga mahasiswi ya. Iya. Kalau yang Ufit sendiri di jurusan apa? Di jurusan manajemen agribisnis. Manajemen Agribisnis. Oke. Apa itu ya? Gak tahu saya. Iya. Pokoknya itulah. Pokoknya itu ya. Oke, ini perkenalan singkat. Mungkin bisa langsung saja ya ini ya. Kita masuk ke temanya yang seperti sudah ya sahabat Erlisa. Tapi sebelum itu, sebelum ke tema, saya umumkan kepada sahabat Erlisa ya, nanti bisa gabung melalui SMS atau WA-nya Erlisa ya, sahabat Erlisa. Melalui 081805805804
Dan juga bisa gabung melalui teleponnya Erlisa di 0291 4299 800. Dan juga bisa melalui stream sore ini ya, akan apa namanya untuk apa ya, biar nggak grogi ya. Oke, langsung saja kita tanya. Ini kan kedua narasumber ini kan vokalis semua ya. Insya Allah. Oke, menurut kalian gimana sih sholawat itu menurut para vokalis? Dari Kak Ufit dulu mungkin. Monggo. Iya. Menurut saya sih sholawat kayak hobi gitu ya Kak. Hobi ya. Jadi kan enak tuh kalau kita ngelakuin hobi tiap hari terus dapat berkahnya juga dari sholawat. Gitu ya. Iya. Jadi sholawatan itu hobi ya. Iya. Hobi. Oke. Buat ngisi waktu luang. Jadi kalau galau Galau. galau ya, enggak ya? Enggak sih. Enggak ya. Oke, kalau menurut Bulan sendiri gimana? Sholat itu gimana sih, Bu? Sholat itu amalan ya. Amalan. Untuk rasa cinta kita kepada Rasul. Agar bisa menjadi hidup lebih berkah. Nah, gitu ya. Oke. Iya. Itu dari para vokalis berkaitan dengan apa ya? Sholawat tadi ya. Mungkin nah ini yang paling penting, ini kan vokalis. Nih saya mau tanya nih. Kira-kira bersolawat itu harus gak sih dengan suara yang bagus? Nah, ini kan kadang ada orang yang suaranya yang mohon maaf ya agak fals gitu tapi ya maksa. Apalagi sampai masuk dapur rekaman tuh. Ini gimana ini menurut menurut Bulan dulu lah ini. Ini kan apa yang salah satu artis qasidah ya. Oke, monggo Mbak Bulan. Kalau untuk menurut suaranya bagus sih nggak harus. Yang penting niatnya. Oh gitu ya. Sampai sana gitu loh Kak. Sampai mana? Sampai sana Sampai pokoknya. sana. Wetan kampus ya. Oke, jadi nggak harus suara bagus ya? Nggak harus. Kenapa nggak harus? Kalau misalnya kita dituntut untuk suara bagus, untuk bersolawat, mungkin semua orang enggan ya. Gitu ya. Karena aku sendiri juga ngerasa suaraku nggak bagus. Gitu ya. Mungkin karena yang bagus mic-nya Bang. Iya. Bisa. Ketolong. Jadi nggak harus suara bagus nih? Nggak harus ya. Jadi fals nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau untuk nyanyi gimana? Nah ini kan kamu juga penyanyi nih. Kalau untuk nyanyi mungkin ya lebih latihan sih. Lebih latihan ya. Nggak, masa fals dipaksa gitu. Oh gitu. Nggak baik juga. Kalau Nggak misalnya sholawatan yang nggak di dapur rekaman, misalnya masak, bersihin rumah gitu kan, nggak apa-apa fals-fals sedikit gitu. Tapi kalau udah dimasuk di dapur rekaman ya dibenahi lah. Kalau ini terus selanjutnya ke Kak Ufit. Ini kan vokalis medsos tadi ya. Ini gimana nih Kak Ufit? Apakah harus bagus terus di medsos itu dibagus-bagusin atau gimana ini? Kalau menurut saya yang pertama untuk sholawat sendiri sih Kak itu kayaknya nggak harus, karena saya ini baca dari postingannya Kak Mikdad biasanya kan dari Facebook, dari Instagram. Wah, gitu mengikuti kan. Ya ternyata ya. Iya pasti. Kan itu ada tuh slogan sholawat tanpa batas gitu kan. Jadi kapanpun dimanapun itu bisa kok bersolawat tanpa punya suara yang bagus tuh tetap asik gitu ya. Sekedar hobi gitu. Tapi beda lagi kalau itu tujuannya untuk menghibur ya. Untuk hiburan ya. Hibur teman-teman, orang-orang di sana gitu. Terus hati yang galau juga tadi. Kan kalau pakai suara yang bagus kan kayak menginspirasi gitu. Gitu ya. Iya. Apalagi suaranya udah bagus, orangnya cantik ya. Wah. Makasih. Vokalis-vokalisnya maksudnya. Oke, jadi itu ya nggak harus suara bagus ya. Gitu ya. Kalau yang di medsos gimana ini? Pernah nggak Ufit pernah suaranya kurang gini atau waduh suaranya bikin merinding atau gimana? Pernah sih Kak. Iya, alhamdulillah kan kayak ada yang ngecengin gitu. Terus tapi ini nggak mudah sih menurutku. Banyak orang yang kayak bilang suara bagus, tapi kan di behind the scenes-nya itu harus take ulang gitu kan, banyak banget gitu. Perjuangannya lumayan sih. Sampai seperti itu ya. Iya. Jadi perjuangan untuk membuat konten itu
mengulang berapa kali biasanya? Ya ini nggak kan dihitung. saking banyaknya ya. Iya. Oke, terus kembali ke Bulan. Ini kan Bulan juga saya lihat juga aktif di medsos ini. Ya kan sering mengcover-cover. Pernah nggak sih nge-cover sholawat itu? Pernah sih. Pernah ya. Atau mungkin ada pesanan, kamu sholawat dong gitu atau gimana? Ada yang request Ada ya. banyak. Nah, biasanya apa itu kalau yang atau yang ngehit atau yang gimana? Sholawatnya itu tuh. Tergantung. Oh, biasanya yang lagi trending Yang lagi gitu. trending. Biasanya. Pernah nggak apa namanya permintaan itu apa ya semacam kayak ada sponsorshipnya atau gimana atau Nggak pernah. enggak ya? Nggak pernah. Ya, atau mungkin request dari orang terkhusus mungkin. Nggak ada. Enggak ada. Ya? Kalau Fit gimana? Pernah nggak? Saya bintang ini dong, minta ini selawat ini gitu. Pernah. Pernah ya. Pernah. Heeh. Tapi Itu gimana? nggak langsung diturutin sih. Oh gitu ya. Kenapa nggak langsung itu kan fan-nya dong? Biasanya kan kayak ada requestan yang aku belum ngerti tahu, cuman kan belum paham gitu kan. Harus belajar dulu kan Kak. Ntar kalau nggak sesuai ekspektasi mereka Oh gagal gitu ya. dong. Iya. Jadi harus ada dapurnya dulu ya. Tadi mengulang itu ya. Oke, itu tadi ya. Nggak harus suara bagus ketika kita bersolawat. Nah, oke. Terus selanjutnya, ya ini gimana sih memiliki olah vokal yang bagus? Nah, ini kan mungkin dari masing-masing vokalis memiliki olah vokal sendiri-sendiri. Kalau menurut Kakak Bulan Pertiwi gimana ini? Ini kan vokalis sering cover lagu, sering di atas panggung, luar biasa loh. Gimana Kak Bulan? Ya, banyak latihan aja sih. Banyak latihan ya. Terus belajar teknik vokal juga banyak sekali. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau belajar vokal juga sekarang banyak banget kan di sosial media, di YouTube juga banyak teknik-teknik segala macam. Tinggal bagaimana nyamannya mau dari teknik yang mana juga bisa. Kalau Kakak Bulan latihannya berapa kali sehari? Nggak tentu. Nggak tentu ya. Nggak tentu. Tapi kalau misalnya mau ngejob itu biasanya ngindari makan yang goreng. Gitu. Oh gitu ya. Makan makanan minuman es. Nah itu semacam kayak pantangan atau gimana? Lumayan sih. Lumayan ganggu. Atau nanti habis minum es terus menjadikan suara itu berat ya. Kayak rindu ya. Rindu ke siapa ini? Enggak tahu. Oke, jadi banyakin latihan itu ya. Kalau mau ngejob. Terus kalau mau cover itu juga gitu ya, kayak Fit tadi diulang-ulang beberapa kali gitu ya. Banyak tag harus. Gitu Karena satu tag aja biasanya pasti ada aja yang kurang. Oh gitu ya. Kayak kurang mantep gitu ya. Jadi harus diulang-ulang gitu ya. Oke, kalau Kak Fit sendiri gimana? Teknik vokal itu. Olah vokal. Kalau menurut saya sih itu yang pertama punya basicnya sih Kak. Basic ya. Iya, dia paham gitu lagunya gitu kan. Terus sering dengerin sholawat juga, mahamin gimana kapan harus pakai nada ini, nada tinggi, nada rendah gitu. Orang vokal yang profesional pun kalau emang baru pertama kali denger sholawat atau lagu gitu disuruh nyanyi gitu nggak langsung bisa kan Kak. Oh, gitu ya. Kalau baru kenal kan kayak kalau langsung nyanyi tuh fales kadang kan. Apalagi yang baru belajar gitu, emang harus rajin-rajin latihan sih. Bisa karena terbiasa gitu. Jadi kalau saya sangkut pautkan yang atas tadi, berarti vokal itu harus memiliki bakat ya? Atau gimana? Atau menurut kalian ini vokal itu bakat atau hanya sekedar diolah itu tadi sih? Gimana menurut Bulan? Diolah sih. Diolah ya. Sering-sering latihan tadi ya. Iya. Kalau misalnya emang dari awal memang nggak ada bakat tapi maksudnya dari kecil suaranya emang pas gitu. Tapi kalau mau belajar insya Allah tetap bisa. Oh gitu ya. Kalau menurut Ufit gimana? Sama sih Kak. Sama ya. Iya. Yang penting dia tuh kayak punya kemampuan buat mahamin lagu gitu. Mau belajar. Mau belajar ya. Kalau Bulan sendiri udah nyanyi berapa tahun? Jadi vokalis nih. Mungkin
Sebelum nanti diceritakan pengalamannya. Dari SMP. Dari SMP ya. Kelas 3. Kalau waktu SD enggak? SD enggak pernah. Enggak ya. Cuma dari kecil emang udah senang gitu. nyanyi. Enggak pernah ikut rekaman atau panggung gitu enggak ya? Lomba enggak pernah. Enggak pernah ya. Kalau Kak Fit, nah ini pasti beda ini. Sejak lama untuk vokalisnya? Kelas 2 MTS. 2 MTS. Iya. Berarti udah ikut di desanya sana atau di enggak setiap kayak sekolah, maksudnya sekolah. MTS, SMA gitu. Gitu ya. Selalu ikut. Dari MI malah. MI ya? Tapi MI itu enggak di vokalnya, di alat. Oh malahan ya? Iya. Kenapa ini? Nah ini menarik nih saya tanya. Kenapa harus hijrah ke vokal? Apakah serak kumanan nabuh? Atau gimana? Dulu tuh kayak kalau kasarnya tuh nggak tahu diri ya. Gitu ya? Soalnya lo kok nggak tahu diri gimana? Nggak sopan berarti dong? Bukan gitu. Gimana? Kan awalnya pegang alat nih. Terus kayak aku kan emang dari kecil tuh suka nyanyi gitu kan. Terus pengen nyoba gitu. Terus dulu tuh kayak iseng-iseng pegang mic-nya vokalis pas saya masih pegang alat gitu. Tahu-taunya ada temen yang bilang kalau saya cocok jadi vokalis gitu. Jadi vokalis menjadi vokalis rak jarak man. Gak tahu diri. Atau mungkin karena nggak ada vokal terus kamu ikut atau enggak ya? Enggak pas ya? Itu emang udah cukup sih vokalnya. Cuman aku aja yang kayak pengen gitu. Gitu ya. Oke, jadi untuk para vokalis, jadi sering-sering latihan aja ya. Jadi mungkin Kak Bulan bisa seperti ini juga latihan terus itu ya? Sering manggung juga ya? Sering. Kalau Kak Ufit kan sekarang udah nggak manggung ya, iya. Tapi kan di depan kamera terus. Sama aja ya? Sama sih. Oke, terus lanjutnya ini bersolawat atau selawatan ini apakah harus diiringi dengan musik atau cukup dengan suara yang bagus? Ini gimana? Dari Bulan dulu, Kakak Bulan. Kalau diiringi musik nggak harus sih. Nggak harus ya? Karena sholawat itu kan bisa dilakukan kapan saja. Gitu. Waktu ya kayak tadi misalnya kita lagi masak, kita lagi ngapain gitu. Kita bisa sholawat ya ini kita cukup dengan suara Allah yang bagus. Tapi nggak harus suara bagus juga gitu loh. Jadi kalau suaranya jelek boleh diiringi dong? Boleh. Kan biar gak ketara gitu ya. Happy aja. Apalagi yang yang fals. Nggak apa-apa sih, kalau percaya diri sih nggak apa-apa. Gitu ya. Dan kalau cover lagu sering yang ada musiknya atau nggak ada ya? Kalau cover pasti ada musik. Kalau cover sering sih, pasti ada musiknya. Oke. Terus ke Kak Ufit ini, gimana nih Kak Ufit? Nggak dua-duanya sih Kak. Nggak dua-duanya. Nggak harus diiringi musik, nggak harus punya suara yang bagus gitu. Tapi kembali lagi kayak tadi sesuai tujuannya sih Kak. Kalau emang dia tuh cuma sekedar hobi, boleh aja, asik-asik aja. Kalau nggak diiringi musik pun enak gitu, bersolawat gitu ya. Tapi kalau emang untuk menghibur, terus emang udah terjun ke dapur rekaman, ya emang harus punya itu keahlian. Keahlian itu karena kebiasaan ya. Iya. Mungkin kalau Kak Ovi dulu keahliannya nggak hijrah ke vokal ya. Mungkin nggak jadi artis medsos mungkin ya? Iya. Oke, jadi itu. Nah terus kalau seandainya ini ya kan ada permintaan kan, kalau di medsos kan nggak bisa berbeda dengan cover ya. Kalau di medsos itu kan biasanya nggak ada iringan musik, kan bisa musik bisa nabuh sendiri ya. Itu apakah ya vokal ya nabuh atau gimana? Kadang itu ada yang nggak pakai musik pun ada. Terus ada yang kayak instrumennya ngambil. Oh gitu ya. Ngambil punya orang. Kalau yang nabuh sendiri gitu? Pernah pengalaman ya Kak. Pas saya SMA tuh kan ada tuh namanya lomba duta PMR Palang Merah Remaja. Oh gitu ya. Di situ harus ada penampilan bakat. Nah, penampilan bakat iya. Peserta ya? Iya. Terus saya milih yang nyanyi. Tapi saya nyanyinya sholawat.
terus pelatih saya tuh bilang, pelatih PMR, masa nyanyi aja sih gak ada iringannya gitu. Kalau seru gitu ya. Instrumen dari apa yang lain aja nggak seru gitu. Gimana kalau apa pegang alat gitu. Nah pas itu saya juga tertarik gitu kan, nyoba pegang alat gitu. Alhamdulillah masuk. Terus sempat apa ya istilahnya gajle atau ya apa ya? Maksudnya slip antara ketukan dengan vokal. Enggak, tapi kalau pas latihan iya, cuman pas lombanya alhamdulillah lancar aja. Oh gitu ya. Sempat juara saat itu? Pas itu ya alhamdulillah. Pernah ya? Iya. Juara berapa? Juara 2 ya? Iya. So? Jawa Tengah. Wah luar biasa. Kita berikan aplaus dulu dan. Oke, jadi itu ya. Itu salah satu kelebihan mungkin ya, vokalis terus apa namanya bisa ngiringi rebana. Kalau Kakak Bulan sendiri gimana? Bisa nggak dengan alat nabuh itu? Aku pakai gitar biasanya. Oh gitar ya? Yeah. Bisa ya, jadi nyanyi dengan gitaran gitu ya? Bisa. Nah, kalau saya nggak bisa. Terus biasanya kalau apa ya? Kalau gitaran itu sesuai request atau menyesuaikan isi hati? Menyesuaikan aja. Gitu ya? Kalau biasanya kan request banyak banget, terus nggak mungkin diturutin satu-satu. Terus juga ada yang belum bisa lagunya. Oh gitu ya. Terus kalau request yang banyak itu tadi ya tinggal milih dong Wani Piro gitu. Oke, itu ya. Jadi ketika sholat harus diiringi musik dan itu. Terus nah ini mungkin bisa dikasih tips. Tips menjadi vokalis. Monggo. Dari siapa dulu ini? Jadi Kak dulu. Monggo. Tips menjadi vokalis. Kayak aku juga nggak sengaja jadi vokalis gitu ya? loh. Terus dulunya gimana dulunya itu? Dulunya kan emang hobi gitu kan. Terus ya udah iseng ada event iseng ikut nyanyi gitu. Kalau Bulan sendiri pernah ikut nggak semacam kayak event lomba gitu atau? Pernah sih. Pernah ya? Pernah. Waktu di apa itu? SMP. SMA? SMA nggak pernah. Nggak pernah. Saat kuliah nih? Nggak pernah. Nggak pernah juga ya? Wah, ini harus ikut ini. Oke. Nah, ini tipsnya gimana ini? Monggo dimulai dari Kak Bulan. Kalau tips jadi vokalis itu menurut aku nggak ada ya. Tapi kalau misalnya tips punya suara yang bagus, mungkin bisa dengan latihan tadi. Mempelajari teknik-teknik vokal, insya Allah nanti bisa jadi vokalis gitu kan. Gitu ya. Syaratnya satu, nggak ada vokalis yang lain, jadi kan vokalis kan. Terpaksa gitu. Terpaksa ya. Oke, kalau Kak Ufit gimana? Tips jadi vokalis. Nah, mungkin bisa disampaikan ini kan. Monggo. Sama sih Kak. Tapi yang pertama paling penting tuh percaya diri sih. Soalnya ngaruh banget kalau kita grogi sama pede itu suaranya beda banget ya Kak ya. Ya. Terus gimana caranya ngatasin grogi itu? Kalau kita emang udah paham lagunya, udah bisa, itu kayaknya udah nggak akan grogi gitu loh gitu Kak. Ya? Persiapan aja sih, terus rajin-rajin latihan gitu kayak yang Kak Bulan bilang tadi. Terus kalau biasanya vokalis biar nggak grogi. Nah ini Kak Bulan kan biasa sering di atas panggung, banyak fans-fansnya, ya kan? Itu pasti kan agak minder, grogi atau gimana. Nah ini untuk mengatasi itu gimana ini? Kayak seperti yang diomongin sama Kak Fit tadi, menguasai lagu. Menguasai lagu ya. Kalau misalnya udah hafal, udah enak gitu kan, nyanyinya juga udah enak. Temen-temen apa yang nonton juga seneng gitu loh. Selama ini pernah nggak tidak hafal lagunya? Pernah, sering ya? malah. Sering ya. Jadi vokal dengan apa ya? Dengan ngepek gitu ya. Itu nggak enak banget. Nggak enak ya. Nggak bisa menjiwai gitu ya. Nggak. Yang pertama nggak bisa menjiwai, terus nggak bisa membawa nggak bisa membawa suasana karena gitu kita ya? terlalu fokus ke itu tadi, ke kepean. Teksnya ya, kepean ya. Jadi nggak bisa apa ya, kalau apalagi kalau lagu-lagu galau gitu ya, jadi nggak bisa gitu ya. Nggak bisa ngena. Nggak bisa ngena. Kalau Fit gimana Fit?
grogi nih loh tadi kan, mesti kan dulu sejak MI, MTS sampai SMA itu kan pastinya kan sering tampil ya kan. Nah, itu gimana Kak Fit? Ya gitu sih Kak, sama. Tapi kalau aku sih emang awal baru kayak jadi vokalis gitu emang jujur belum terlatih, masih aja grogi gitu. Sekali dua kali kayak tampil masih aja grogi, masih ada salah-salah gitu. Tapi dari terbiasa itulah Kak. Jadi itu jadi enak biasa gitu. ya. Pernah nggak sampai grogi itu, pernah nggak? Pernah ya. Terus gimana? Sampai salah-salah atau gimana itu? Iya, salah lirik. Terus fatalnya tuh pas kayak suara kita tuh nge-crack gitu. Oh gitu ya. Karena grogi gitu. Apa ya kalau sampai menjerit gitu ya? Iya. Sampai nggak kuat gitu. Terus gimana fan-fannya itu mendengarnya? Atau Dulu, disorakin atau gimana itu ya? Nggak tahu. Cuma diem aja sih Kak. Oh gitu ya. Iya, mungkin dalam hati aja ya. Batin. Mereka Mesti cek salah. Dulu kan masih kecil jadi mungkin memaklumin lah mereka. Kalau Bulan sendiri gimana Kak Bulan? Pernah nggak sampai grogi karena mungkin dilihat apa orang-orang yang pernah itu? Sering ya? Kalau di event yang gede biasanya. Gitu ya. Itu groginya Di panggung besar. Apalagi ya? kalau dilihat senior wah. Itu grogi banget. Kalau di panggung besar gimana, kan sering ini saya lihat ini kan panggungnya besar, orangnya kecil ya. sampai nggak kelihatan. Senyanyi di gitu. Ya minder sih. Minder ya. Apalagi kalau misal acara formal juga. Biasanya aku masih grogi. Sampai sekarang juga masih gitu. Acara formalnya seperti apa? Kayak misalnya di nikahan gitu. Oh gitu ya. Kan kayak formal banget sih. Kalau misalnya di kafe mungkin itu kan santai gitu. Kalau di nikahan jangan-jangan kamu baper. Aku kapan? Enggak sih. Masih kecil kan? Oh masih kecil ya. Masih SMP tadi ya. Iya. Oke, ya sebelum nanti kita menanggapi ini tadi ada beberapa yang sudah masuk, kita selesaikan dulu ini ya. Mungkin bisa cerita-cerita sih berkaitan dengan pengalaman menjadi vokalis selama ini. Kalau mungkin prestasi atau mungkin apa, monggo dari Kak Fit dulu. Pengalaman apa ya Kak? Ya ketika yang mungkin pengalaman yang suka dulu lah. Ya suka dulu ya. Suka dulu. Prestasi ya alhamdulillah ada MTS terus SMA juga, tapi yang paling berkesan SMA sih. Gitu ya. Iya, pas itu lomba hadroh se-Jawa Tengah bersama teman-teman, alhamdulillah dapat juara 1. Juara 1 se-Jawa Tengah. Oh gitu. Itu sebelum PMR tadi ya? Sesudahnya. Sesudah. Iya. Jadi habis juara 1 Jawa Tengah, juara 2. Iya. Menurun dong. Tapi enggak apa-apa ya. Itu kan pribadi ya. Aplaus dulu. Oke. Terus suka duka lah mungkin ini. Enggak duka sih tapi konyol. Lebih ke konyol gitu. Lucu. Pas itu SMA terus kan diundang apa namanya? Hadroh, ngisi hadroh di pendopo. Nah pas itu tuh acaranya cuma biasa aja gitu. Tapi teman-teman tuh pada nyaranin pakai apa namanya penampilan make up yang on gitu. Ya? Iya terus pas itu wah ternyata acaranya cuma gini. Oh, kenapa gitu lebay banget gitu. Malu banget. Gitu ya. Iya. Angger kok ngene jebule. Tapi kesel juga sih. Cukup aku juga pernah. Make upnya kan udah mahal-mahal, ternyata kayak gini aja, di syuting aja enggak. Aduh gimana? Tapi sempat apa ya di foto ya? Kalau foto iya ya. Iya. Kalau syuting, kalau mungkin saat itu belum ada streaming gitu ya. Belum ada ya. Jadi make upnya cuma hanya untuk foto. Malam itu foto aja ya. Oke, kalau Bulan sendiri gimana Bu? Pengalaman sukanya dulu lah. Kalau sukanya itu dari makin kesini makin banyak temen. Gitu ya. Dulu nggak ada temen ya? Iya, ada sih tapi semakin kesini kan banyak yang kenal gitu loh, banyak yang suka. Tuh, kalau dukanya itu kalau pas sakit. Pas sakit ya? Pas sakit terus kita harus nyanyi dan kita harus profesional tuh. Apalagi pas flu kayak gitu wah ganggu gitu banget. Ya?
Nah, suaranya kayak jadi kayak agak bideng-bideng gimana gitu. sedih gitu Oh rasanya. gitu ya. Nggak bisa. Nyanyi ya. Nggak bisa Susah. los. Susah banget. Heeh. Terus kalau konyolnya itu salah kostum. Pernah Salah itu. kostum gimana itu? Salah kostum itu kayak pernah kan tak kira acara nikahan, waktu itu di acara nikahan, Iya. terus tak kira nggak formal-formal banget, ternyata Mm. acaranya itu wah banget dan Heeh. pakai kostum yang biasa Oh, gitu, gitu kayak ya? kurang gitu loh. Heeh. Itu juga aku minder langsung, gitu kayak ya. nggak pede. Salah kostumnya itu kamu sendiri atau tim itu? Aku Oh, kamu sendiri. soalnya kan kalau biasanya kalau mau manggung tuh tanya kan ada Nah. panggungnya nggak, nah teman-teman bilang nggak tahu Oh, gitu. gitu. Terus tak kira cuma acara nikahan yang Nah. biasa, ternyata di sana itu mewah banget. Mm-mm. Di gedung juga Mm-mm. wah Mm-mm. malah pakai kostum yang biasa gitu, jadi kayak nggak pas. Mm-mm. Oke, itu ya berkaitan dengan apa ya, pengalaman ya. Oke, ini kita menanggapi beberapa yang sudah masuk ya, yang di Facebooknya Erlisa FM Jepara ini, terima kasih. Nah, ini banyak sekali nih fans-fansnya. Ini siapa ini ya? Nah, ini dari Eko Budi Prasetyo Hawa. Wah, namanya panjang sekali. Yang merah jangan sampai lepas. Nah, apa ini maksudnya? Ini juga kameramennya juga merah loh. Yang mana ini? Yang mana ini? Oke, makasih ya Mas Eko Budi nggak menyampaikan ini. Terus ini dari Vena SV. Ayo Mbak Utfi selawatan. Wah, ini mungkin nanti setelah ini kita selawatan ini. Duet ya. Oke, terus ada juga dari siapa ini? Ardi At Cepogo hadir. Aku partaimu Mbak Ufit. Wah, ini Fansnya Mbak Ufit ya? Fansnya ini. Oke, terus siapa lagi nih? Oke, itu yang dari Facebook. Kita ke WhatsApp-nya ini. Nah, ini ada Ambar. Siapa ini Ambar ya? Gak tahu ya. Ambar di Jepara aja. Mau tanya ini Kak, untuk kakak-kakak vokalis. Kakak-kakak vokalis yang luar biasa. Kak, saya suaranya pas-pasan. Kalau sholawatan sering fales. Biar nggak fales gimana? Dari Ambar. Nah, ini mungkin bisa langsung ditanggapi aja langsung biar nggak fales gimana sih? Nah, ini suaranya udah pas-pasan. Ya, biar nggak fales. Nah, monggo. Dari Kak Bulan dulu mungkin. Kalau mau sarang nggak fals, latihan Latihan, ya, ya. banyak latihan. Banyak latihan, banyak direkam juga ya. Teknik tadi juga harus teknik. diperhatikan. Gitu. Kalau vokalis harus jangan geremeng gitu ya. Terus pola makan juga. Pola makan ya. Terus harus makannya apa ini Kak Bulan? Kalau bisa kurangi goreng-gorengan gitu loh. Gitu ya. Itu Terus juga minum es pengaruh. tadi ya. Pengaruh banget Tapi itu ya. aku nggak bisa ninggal es. Gitu ya. Jadi tetap aja minum gitu. Tapi Gorengan ya tetap. Tapi gimana ya? Aslinya ganggu tapi nggak bisa ninggal. Terus gimana? Itu kalau suara tinggi ganggu banget nggak? Itu kalau ganggu. Ya? Ganggu. Oke. Terus ini gimana biar latihan aja ya? Ini untuk Ambar ini yang tanya itu. Suaranya pas-pasan. Kalau menurutku sih ya kamu nyanyi direkam, dengerin sendiri gimana suara kamu. Gitu ya Ambar ya. Oke, dari Kak Ufit dulu, gimana Kak Ufit ini Ambar tanya nih. Ya, sama sih Kak. Ya, tapi mungkin dia yang fals itu belum paham cara nempatin nadanya tuh seberapa gitu ya. Kayak musiknya tuh segini tapi nadanya dia suaranya malah lebih rendah gitu bisa. Jadi kayak apa ya, mahamin nadanya gitu loh, mahamin lagunya dengan cara rajin latihan gitu tadi. Rajin latihan aja ya. Nah, pokoknya intinya itu satu, latihan. Walaupun saat seperti apapun ya latihan gitu ya. Ini tadi masih ada yang kurang tadi di Facebooknya ini dari Faiz Prajadinata, Mbak Bulbul I like. Siapa ini? Ini fan-nya Bulan mungkin ini. Ini fan-nya dari Faiz.
Oke, kembali ke WA lagi ya. Ini masih ada yang tanya nih. Selamat sore kakak-kakak semuanya. Kakak mau belajar vokalis nih. Agar menurut ini. Mau belajar vokalis nih. Gimana nih? Belajar vokalis yang seperti apa ini? Nggak ada namanya ini. Tapi kayaknya cowok nih. Gimana mau belajarnya? Mungkin sedikit tadi ya udah dikasih tip ya. Sudah dikasih apa namanya? Cara-caranya juga. Terus juga ini ada dari Mas Riyadus Solihin di Grapya. Selamat sore Le. Seperti biasa requestnya dari Azahir. Tadi udah ya Azahir. Tadi sudah ada apa tadi? Ya ayuhan Nabi. Oke. Terus siapa lagi nih ya? Ada Aldi di Bang Sri. Selamat sore kakak. Saya vokalis juga nih. Vokalis apa nggak tahu. Saya tuh sering grogi kalau tampil di di panggung ya. Di panggung dilihat orang banyak. Terus gimana nih biar aku nggak grogi? Saya masih MA kak. Terima kasih. Ini mungkin bisa langsung ditanggapi aja ya. Diulang nggak apa-apa lah. Walaupun tadi udah disampaikan. Kak Ovid dulu lah. Kalau nggak grogi apa ya? Kayak gini, latihan di depan kaca gitu kak. Latihan di depan kaca. Kan mungkin dia gak groginya tuh kayak khawatir tentang penampilannya mungkin ya. Terus dia latihan gimana tuh caranya nggak itu pede dengan penampilannya. Kan kalau di kaca kan dia bisa lihat dirinya sendiri kayak gimana gitu. Nah kalau nggak groginya karena suara ya tadi sih latihan. Mungkin ya latihan, terus sering dengerin lagu yang mau dibawakan gitu, pahamin lagunya gitu. Dari Kak Bulan gimana? Sama sih, aku juga latihannya di depan kaca, sering di depan kaca. Nah, gitu ya. Kalau di depan kamera gimana? Di depan maksudnya ya video itu loh. Masih, aku juga masih gitu ya. Kadang masih salting gitu atau. Jadi intinya kalau nggak mau grogi ya latihan terus. Lihat aja sendiri wajahku gimana ya ini. Di depan kamera itu ya. Ini ada ini masuk dari WA saya ini masuk. Salam untuk narasumbernya ya Kang. Buat Mbak Ufid dan Mbak Bulan. Nah, ini mendengarkan salamnya. Udah gitu aja. Nggak tanya nggak apa. Oke. Menyimak ini dari Kang Samsul yang ada di Melongo. Oke. Ini gimana tadi? Ada yang mau mendengarkan suaranya kedua vokalis nih? Gimana nyanyi nih? Nyanyi tanpa iringan musik enggak apa-apa atau gimana ini? Atau gimana lah? Sholawatan dikit gitu. Ini loh yang tadi minta. Ayo Mbak Outfit sholawatan. Ini dari Vena tadi. Ya kan? Tapi kan juga kan duit enggak apa-apa nih. Gimana? Sholawatan nanti ya di akhir ya. Atau gimana nih? Ini pasti dilihat dong. Nah, boleh ya. Nah, ini mungkin sambil nunggu ya. Nanti sholawatannya apa? Kita sambil nunggu. Oke, mungkin ke pertanyaan terakhir ini ya. Pesan dan harapan untuk para pendengar, para pemirsa, dan para siapapun. Pesan. Monggo dari Kak Ufid dulu. Pesannya apapun keadaan kamu, dimanapun kamu tuh tetap cintai sholawat ya. Kalau bisa jadikanlah sholawat tuh sebagai hobi. Nah hobi kan sukanya kita ngelakuinnya pas lagi galau boleh, seneng boleh gitu ya kak. Tapi kan hampir kalau setiap hari kita nggak ngerasa udah ngelakuin sholawat tapi tiba-tiba dapat berkah gitu. Kan enak tuh. Ya. Contoh berkahnya apa? Contoh kecil kita kayak ngerasa seneng gitu. Misal nih kayak kita kalau lagi galau terus
buka-buka YouTube iseng muter lagu salawat terus salawat bareng gitu. Kan bareng siapa nih? Nah, ini saya curiga ini. bareng teman-teman. Oh, bareng teman-teman Iya. ya. Kirain bareng seseorang ini. Terus ada lagi Kak Ufit? Udah ya. Dari Kakak Bulan sendiri gimana? Pesan dan harapan untuk para Sama pendengar. sih. Gimana? Samanya gimana? Kita kan tahu ya sholawat tanpa batas. Jadi sholawat itu nggak ada apa waktunya kapan gitu. Kita bisa ngelakuin sholawat, kita bisa sholawatan kapan aja. Jadi ya kayak yang dibilang Mbak Fit tadi. Jadikan sholawat sebagai Hobi. Kamu juga hobi sholawatan? Insya Allah. Insya Allah ya. Karena kan juga sejak SMP, iya kan? Sejak kecil kok, sejak SMP. Kan sekarang masih kecil kan. Nggak gede-gede. Gede-gede. Oke, udah dapat sholawatannya apa kira-kira? Apa Kak? Kirain tadi udah. Belum. Apa Kak Ubid kira-kira? Yang sama-sama bisa gitu kan? Iya, yang sama-sama bisa aja. Nah, karena ini tadi permintaan dari Vena ini loh minta. Nah. Apa ini sholawatannya? Nanti kalau aku bisa, aku juga ikut sholawatan dong. Oke ya, sambil mendengar sambil kedua bersolawat berrembukan. Dan pada sore hari ini sahabat Erlisa, mungkin sedikit saya akan mengumumkan bahwa nanti malam pada maghrib di Radio Erlisa nanti ada ngaji kebangsaan di Radio Erlisa FM Jepara. Ini dalam rangka HUT RI yang ke-75, dan nanti temanya adalah 75 tahun Indonesia Merdeka. Dan nanti juga ada dari teman-teman dari IAIN Kudus, ada Mbak Rika Amalia, ada juga dari Kang Muhammad Yasin Yusuf. Ini salah satu santri Pondok Pesantren Ar-Rasyidiyah Nalem Sari Jepara. Dan nanti bisa gabung ya sahabat Adisa dari jam 6 malam atau ba'da maghrib ya, nanti sampai pukul 19. Dan ngaji kebangsaan ini juga nanti akan membahas temanya itu tadi ya, 75 tahun Indonesia Merdeka. Dan nanti juga akan ditemani sama Mida Sa'roni ya di ngaji kebangsaan. Dan juga besok malam nih sahabat Erlisa, di malam tirakatan 17 Agustusan di Radio Erlisa juga ada malam tirakatan. Kita nanti juga akan sholawatan dan juga muludan ya di studio Erlisa, di di depan studio. Kita mulai dari jam 9 malam ya sahabat Erlisa ya, sampai selesai. Karena kan malam tirakatan ya malam-malam, yakin gitu ya sahabat Erlisa ya. Dan itu nanti semuanya untuk ngaji kebangsaan dan juga malam tirakatan akan live siaran langsung di fanspage-nya Erlisa FM Jepara. Dan sahabat Erlisa nanti bisa ikut nonton dan juga ikut mendengarkan juga bisa ya di 94,7 FM atau melalui streamingnya di www.erlisafmjepara.com. Oke, itu sedikit pengumuman ya sahabat Erlisa. Gimana nih Kak Ufid dan Kak Bulan, udah dapat sholawatnya apa ini? Ya Maulana. Ya Maulana. Maulana itu ya? Iya. Oke. Gak usah iringan musik ya? Nggak Gak usah ya. Biar ori gitu ya. Biar kalau biasanya itu kan melalui dapur ya kan. Kalau dapur kan mungkin melalui proses editing ya. Iya. Kalau ini langsung. Ini nggak perlu tag ya nanti ya. Iya, Dalam arti nggak perlu tag, kita ulangi lagi kan. Ini kan langsung ya. Oke ya, sudah siap ini. Dan tadi ya, siapa tadi yang minta tadi? Oh ya, Mbak Vena SV. Ayo Mbak Ufid sholawatan. Nah ini kita sudah dikasih. Ini malah duet ya. Ada Kak Bulan dan Kak Ufid menyanyikan apa tadi? Maulana. Maulana. Oke.
Monggo silakan berdua. Kok izin, nggak usah izin. Biasanya di atas panggung, ini nggak di panggung, depan kamera ya. Oke, monggo langsung saja. 2, 3. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana, Maulana ya Maulana ya sami' du'ana. Maulana ya. Lah aku melu ayo. Tuh 2, 3. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana, Maulana ya Maulana ya sami' du'ana, Maulana ya Maulana ya sami' du'ana, Maulana ya Maulana ya sami' du'ana. Ada lagi terusannya? Udah. Oke, karena malu-malu ini ya. Tapi udah lumayan lah. Cukup dapat Maulananya saja. Oke, dan mungkin apa yang perlu disampaikan terakhir ini, masih ada satu season disampaikan kepada pendengar, mungkin kepada fan-fan, salam-salam kepada siapa. Monggo dari Kakak Bulan dulu. Salam-salam. Ya, boleh salam kepada fan-fan Bulan lovers. Atau siapa mungkin yang ikut. Kan ini live ya, live juga di Iya. SG. Monggo. Ya pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin kita ngobrol asik pada sore hari ini. Dan pokoknya dimanapun kalian berada, seperti tadi ya, jadikan sholawat itu sebagai hobi, seperti yang dikatakan Kak Ovid tadi. Itu aja. Udah itu? Udah. Yang nonton nggak disapa itu? Atau jangan-jangan nggak ada yang nontonnya? Udah. Ada ya? Ada kok. Oke, Kak Ovid sendiri monggo. Ya, terima kasih buat teman-teman juga para pendengar Radio Erlisa. Terus terima kasih sih untuk teman-teman juga yang tadi ngirim salam lewat Facebook. Buat Yang ikut nonton bareng juga. Iya. Ini juga ada ini. Itu terus yang di Cepogo tadi siapa ya? Tetangganya ya berarti. Iya. Ada Salamnya itu. salam juga, terima kasih. Ada lagi? Udah? Oke. Dan itu ya sahabat Erlisa semuanya, pada sore hari ini kita sudah bersama. Ini tadi sudah bersama-sama dengan dua narasumber, yaitu Kakak Ufid dan Kakak Bulan. Kakak Ufid itu namanya Fitratul Khalifah gitu ya. Iya. Dan terima kasih ya kepada Kakak Ufid, Kakak Bulan sudah ikut hadir di tamu di Pesona Erlisa. Dan kapan-kapan lagi nanti kita akan live juga ikut ya. Ikut nyanyi maksudnya. Karena vokalis tadi udah tak suruh nyanyi sebentar. Karena mungkin gak ada persiapan ya, jadi ya lagunya seasalnya. Mungkin kalau persiapan dengan latihan yang bagus, mungkin lagunya banyak. Jangan-jangan malah kita nggak ngobrol-ngobrol gini, mah nyanyi terus gitu. Terus ya. Oke, terima kasih kepada Ufid, kepada Bulan, dan kepada sahabat Erlisa. Terima kasih yang tadi sudah ikut gabung di fan Facebooknya Erlisa FM Jepara. Terima kasih yang sudah memberikan jempol dan juga love dan juga peduli, wow dan lain sebagainya. Terima kasih. Dan tadi untuk yang sudah gabung di WhatsApp-nya Erlisa juga terima kasih. Dan sahabat Erlisa, demikian ya sahabat Erlisa pada edisi hari ini, hari Sabtu Pon tanggal 15 Agustus. Dan insya Allah setiap hari Sabtu ya sahabat Erlisa, Mikdad Sa'roni akan selalu menemani sahabat Erlisa di Pesona Erlisa, pecinta sholawat Nabi atau sholawatan di Radio Erlisa. Dan Mikdad Sa'roni harus pamit, dan insya Allah nanti kita ketemu lagi di jam 6 di ngaji kebangsaan. Dan besok malam juga kita masih akan ketemu lagi. Dan tetap konsentrasi raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq lakum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Elisa FM.